Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang seseorang yang tidak ingin kamu pergi. Ada seseorang yang tidak menginginkan kamu pergi. Oke. Oke, kita tarik energinya. Siapakah dia orang yang tidak menginginkan kamu untuk pergi darinya? Saat ini memang dia sangat berfokus pada karir dan keuangan. Hanya saja dia memang masih sangat-sangat memiliki ketertarikan dengan kamu. Cuman saat ini tuh dia ngerasa kayak ini sudah menjadi cinta sepihak. Mungkin kamu sudah tidak mau lagi bersama dia. Karena mungkin kamu tahu bahwa dia ini banyak sekali red flag-nya. Dan mau nggak mau dia hanya bisa curhat sama teman, terus itu apa ya, minta solusi sama teman kayak gitu lah ya, bercerita dengan teman-temannya. Karena situasinya mungkin kamu sudah move on, kamu sudah nggak mau lagi bertemu dia, atau bahkan mungkin nggak ada komunikasi juga di antara kalian. Dia ingin adanya komitmen bersamamu, dia pengen bersatu kembali denganmu, dia pengen memiliki kamu di sini ya. Oke, kita lihat energinya lagi. Ada apa ini? Dragonfly. Untuk saat ini dia memang benar-benar mencoba untuk berubah, beradaptasi, healing dulu. Terus apa ya? Kalau aku lihat tuh kayak mencerahkan, melakukan pencerahan diri gitu loh. Dia mau mencoba untuk bersikap yang ringan-ringan aja, dia tidak mau memaksakan segala sesuatunya, tapi tetap bertindak. Bertindaknya apa? Kayak itu, menerima situasi. Tapi walaupun dia menerima situasi, dia tetap cari-cari cara gimana agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Dia mencari-cari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan saat ini masih sering stalkingin kamu. Kamu itu sekarang lagi apa? Kamu bersama siapa? Apa yang sedang kamu lakukan? Karena di sini aku lihat ada twin flame, berarti ada sesuatu yang harus kalian balancingkan. Kalian harus bisa stabil, harus bisa seimbang, harus bisa setara. Karena sebelum kalian mencapai sebuah penyatuan, kalian harus adanya suatu kestabilan. Ya, harus adanya yin and yang itu bentuk dari balance. Jadi harus ada kesetaraan. Misalkan satu pemikiran ya, pengennya hubungan ini ke arah mana, kamu pengennya ada komitmen, dia juga berarti harus ada ke komitmen. Kalau misalkan kamu pengen ke komitmen tapi dia pengen untuk bersenang-senang aja dulu, nggak mau untuk komitmen dulu, ya sulit gitu ya, karena ini twin flame. Kalian harus punya satu pemikiran yang sama. Kalau komitmen ya kedua-duanya harus punya pemikiran ke komitmen, bukan beda-beda gitu ya. Terus aku lihat di sini ada seseorang yang takut ditelantarkan. Ya, aku lihat di sini dia takut banget kalau misalkan kamu telantarkan atau kamu tinggalkan, seperti itu ya. Dan memang hubungan ini tuh aku lihat memang sudah berakhir, tapi masih akan ada awalan baru yang terjadi, atau mungkin dia akan datang lagi ke kamu untuk melakukan suatu perubahan dalam hubungan kalian ya. Karena kenapa? Karena di sini dia takut ditinggalin oleh kamu gitu ya. Cuman untuk saat ini memang lagi pada fokus pada diri masing-masing. Kamu fokus pada hidupmu, dia fokus pada hidup dia. Kamu fokus pada healingmu, dia juga fokus pada healing dia. Seperti itu. Intinya saat ini fokus pada diri masing-masing terlebih dahulu. Terus di sini juga ada soulmate. Jadi ada twin flame, ada soulmate, ada koneksi ikatan jiwa yang kuat di sini antara kamu dengan dia. Mungkin inilah yang membuat dia sulit untuk bisa melepas kamu pergi. Karena dia merasakan ada ikatan yang kuat dengan kamu yang masih mengikat kalian gitu, sehingga dia sulit untuk bisa melupakan kamu atau melepaskan kamu pergi, seperti itu. Oke.
Aku lihat sebenarnya di sini dia orangnya penyayang ya, orangnya ramah, orangnya sangat berdedikasi sekali pada orang-orang yang memang ada di dekat dia, terus sabar orangnya, terus itu bisa menjadi seorang pasangan yang baik dan punya jiwa kebapaan ya, punya jiwa kebapaan, penyayang, pelindung, mengayomi. Terus itu juga aku lihat secara emosional juga dia ini sebenarnya sudah stabil, pengalamannya sudah banyak. Cuman dia ini orang yang memang kalau misalkan dia sudah menemukan suatu konflik atau masalah dengan kamu, dia akan lari gitu ya. Dia akan lari, dia akan menghindar walaupun itu hanya masalah-masalah sepele gitu, karena orangnya nggak suka gitu kalau misalkan ada masalah terus dia tangani gitu ya. Dia paling benci atau paling nggak suka dengan masalah, tapi dia terus yang buat masalah ya. Oke, aku lihat gitu ya. Kemudian aku lihat juga ada situasi di mana dulu itu ada seseorang yang merasa terlalu bergantung dalam hubungan ini. Bisa jadi mungkin kamu takut akan kehilangan dia atau mungkin dia yang takut banget akan kehilangan kamu. Sehingga di sini adanya suatu ketidakbebasan di hubungan ini gitu, karena ada seseorang yang terlalu bergantung dengan hubungan ini. Jadi nggak bisa mandiri, nggak bisa melakukan pekerjaan atau hobi karena ada seseorang yang terlalu bergantung gitu ya. Nah, terus itu juga aku lihat di sini memang si dia ini orang yang sangat apa ya, sangat pengontrol ya. Aku lihat di sini dia ini orang yang sangat pengontrol. Terus itu juga apa ya? Dia itu sangat memastikan kebutuhan dia terpenuhi oleh pasangannya. Tapi sedangkan kebutuhan pasangannya itu sering dia abaikan. Jadi gimana tuh? Ya, dia sering membuat kamu harus mengikuti apa maunya, tapi ketika kamu mau dari dia, dia tidak pernah memberikan itu. Dia tidak pernah memberikan apa yang kamu harapkan selama ini dari dia. Seperti itu. Egois ya, egois banget. Terus itu juga Page of Pentacles. Ada indikasi bahwa adanya ketidakdewasaan dari si dia ini. Dia ini punya sifat yang negatif ya, punya sifat yang selalu murung, punya sifat yang selalu masam gitu ya. Bahkan dia ini suka berbohong, memperlakukan kamu dengan buruk. Bahkan aku lihat di sini dia ini gampang banget melepaskan kamu, gampang banget melepaskan kamu. Terus itu juga aku lihat gimana ya, kamu mungkin akan kesulitan lah ya untuk memperjuangkan memperjuangkan dia atau memperjuangkan hubungan ini, karena di sini aku lihat memang kamu terus yang selalu effort membuat hubungan ini agar tetap berhasil, agar tetap bersama kayak gitu. Selama ini itu yang kamu lakukan, sehingga semakin hari semakin membuat kamu merasa jengkel, bosan dengan perasaan yang begini-begini terus, selalu kayak dikacungin gitu. Kayak diperlakukan semena-mena, kayak kayak diperbudak ya, lebih tepatnya kayak diperbudak kamu itu oleh dia gitu ya. Dan menurut kamu sudah tidak menarik lagi hubungan ini. Jadi aku lihat di sini kalau misalkan kamu dengan dia belum menikah, mungkin memang si dia ini atau mungkin kamu yang memang belum siap untuk membuat komitmen ya. Jadi memang mungkin selama ini dia atau mungkin kamu yang memang belum siap dalam komitmen. Dan bahkan kalau aku lihat di sini ya, sebenarnya pun kamu itu sudah tahu gitu loh sifat asli dari orang ini ya, sejak awal tuh ya, pertama kali dia bertingkah, pertama kali dia melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh atau sifat dia berubah, sebenarnya kamu di situ sudah tahu bahwa dia melakukan suatu kebohongan, pengkhianatan, perselingkuhan atau apapun itu ya. Sebenarnya kamu tuh tahu gitu. Karena memang semesta itu sudah menunjukkan ke kamu nih, dia ini red flag, dan semesta itu memang sudah menunjukkan ke kamu di sini nih ya. Ada pay attention to the red flags ya. Jadi sebenarnya semesta itu sudah ngasih tahu kamu, dan kemudian karena mungkin kamu tidak melihatnya secara gamblang ya, atau belum memiliki bukti nyata, sehingga kamu kayak hanya memendam dan kayak mengabaikan insting kamu yang diberikan oleh semesta. Sehingga di sini
ya kamu hanya menemukan kekecewaan saja, tapi kamu udah tahu itu, gitu. Aku lihat di sini kamu udah tahu, cuman ya memang masih mengabaikan. Jadi banyak sekali pertengkaran, banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian, banyak sekali rasa kecewamu, lukamu terhadap si dia. Kalau aku lihat untuk sekarang memang kalau misalkan kalian belum menikah, untuk sekarang mungkin kamu sedang memulihkan ketenangan dan kepercayaan dirimu setelah melewati masa-masa sulit bersama dia. Jadi mungkin saat ini kamu memang lagi menarik diri dari dia, tidak mau ketemu dia, lagi bodo amat sama dia kayak gitu ya. Atau mungkin sudah move on dari dia ya, sehingga di sini uh, aku lihat memang nggak ada interaksi. Terus itu ya kamu memang agak menyesali ya, agak menyesali tindakan kamu selama ini karena sering mengabaikan petunjuk atau firasat yang semesta berikan ke kamu tentang si dia gitu. Dan aku lihat juga di sini apa ya? Kamu lebih memilih untuk mengabaikan dan tidak mau menerimanya lagi. Ya, kalau aku lihat di sini, kamu memilih mengabaikan dia dan tidak mau menerima dia lagi. Memang sudah menunjukkan bahwa banyak sekali kesalahpahaman dan kebohongan yang mungkin dia pernah lakukan ya, sehingga kamu sudah kapok gitu ya, kamu sudah kapok, kamu sudah capek. Kemudian aku lihat sekarang itu dia sedang mencoba untuk memikirkan untuk langkah selanjutnya dalam hubungan kalian ya, untuk masa depannya kayak mana, mau ke depannya mau bagaimana. Karena di sini situasinya mengisyaratkan dia untuk lebih tegas tentang komitmen yang dimau di hubungan ini. Kalau memang ingin bertahan lama atau melangkah ke hubungan yang lebih serius dengan kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia harus cari cara gimana ke depannya bersama kamu. Terus itu juga mulai action untuk menetapkan tujuan bersama di masa depan dengan kamu kayak gitu. Nah, terus itu juga itu bisa terrealisasi ya kalau misalkan kalau misalkan komunikasi di sini yang tetap ada gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini mungkin selama ini komunikasi kalian on off terus atau jarang banget ada komunikasi di antara kalian berdua. Dan memang sejujurnya kalau aku lihat di sini dari King of Wands ini ya, orang ini tuh orang yang karismatik dan kuat dan akan atau dan akan gimana ya aku harus ngomongnya. Intinya gini, dia akan sangat bermurah hati dengan waktu dan energi mereka. Dia nggak akan buang-buang waktu gitu ya. Kalau misalkan kamu sudah menjadi pilihannya. Kalau kamu misalkan dia lagi sibuk dari kerjaan terus kamu kadang chat dia akan meluangkan waktu kok. Ya, sebisa mungkin dia akan membalas chat kamu atau ngajak kamu ngobrol walaupun itu hanya singkat. Karena kalau aku lihat memang di sini dia itu gimana caranya kalau bisa meluangkan waktu gitu. Tapi ternyata itu lebih ke ini ya, kayak lebih memprioritaskan hidup dia sih memang. Cuman kalau misalkan kamu minta toleransi untuk ngobrol sama dia, ya dia ladenin, tapi mungkin nggak akan banyak waktu yang dia berikan kayak gitu. Intinya yang penting di sini dia itu tidak akan ada satu momen pun dalam hidup dia akan dihabiskan dengan cara yang membosankan. Begitu juga dengan hubungan dia bersama kamu. Ya, orang ini akan bertanggung jawab dan memang orangnya juga suka bersenang-senang dan menyadari fakta bahwa memang kamu itu membutuhkan perhatian sama dengan pekerjaan dia. Memang orangnya gila kerja ya. Jadi makanya di sini dia sering mengabaikan kamu, sering lupa sama kamu ya karena orang yang gila kerja ini. Jadi kalau misalkan kamu tiba-tiba pengen ngobrol sama dia akan sempatkan waktu walaupun itu hanya sebentar karena memang orangnya gila kerja gitu loh. Terus itu aku lihat di sini memang orang ini tuh orang yang menarik yang tidak pernah membiarkan momen itu menjadi basi dalam setiap momen hubungan kalian. Jadi kalau misalkan kamu sudah mulai lelah dengan dia karena mungkin kamu
nggak paham ya tentang dia yang suka gila kerja ini, terus kamu mulai merasa tidak bahagia, maka dia akan lari, maka dia akan nyerah gitu loh. Tapi bukan berarti ini berakhir, enggak. Tapi dia kayak memberikan ruang dan waktu untuk kita istirahat dulu deh gitu. Sampai kamu tenang, sampai kamu tidak merasa kecewa sama dia, dan dia juga akan mencoba untuk fokus dengan hidupnya kayak gitu ya. Memang orang yang gila kerja, jadi makanya akan sulit bagi kamu untuk lebih memahami dia gitu. Dan dia juga akan sulit memahami kamu karena toh komunikasi aja di sini jarang gitu ya. Gimana mau saling memahami kalau komunikasi aja jarang kayak gitu. Tapi sejujurnya di sini dia takut banget akan kehilangan kamu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Leo dan ada Pisces. Pisces ya. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu kepada kalian atau hubungan kalian. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.